Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya sebagai host M. Kusni Nabil Murad, dan di samping saya ada Bapak Sifaul Amin SHMH selaku dosen saya juga, pembimbing segalanya lah pokoknya. Beliau masih muda tapi sudah menjadi OTW dosen tetap gitu Pak. Semoga. Alhamdulillah. Di sini kita akan membicarakan terkait dengan reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet itu Pak. Sebelum kita melangkah jauh ke reshuffle kabinet, sebenarnya teman-teman itu biar tahu reshuffle kabinet itu apa ya Pak, secara global, secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman HMPS HTN yang sudah berkenan memberikan amanah pada saya untuk ikut berdiskusi berkaitan dengan reshuffle kabinet, dan semoga apa yang kita diskusikan di kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Secara global, reshuffle itu merupakan suatu pembongkaran, istilahnya bongkar pasang kabinet, penyempurnaan kabinet, bongkar pasang kabinet, atau mungkin penataan ulang kembali kabinet. Seperti itu. Oke, jadi reshuffle kabinet itu seperti pembongkaran gitu ya. Kadang ditemui kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya. Para menteri kadang-kadang ada sesuatu ketidaksempurnaan, atau mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau mungkin menteri itu kurang sempurna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh presiden. Maka presiden dengan hak prerogatifnya berwenang untuk melakukan perombakan kabinet. Misalkan si menteri A, presiden mempunyai program A, tapi si menteri A tidak mau melaksanakan program presiden, atau si menteri itu malah kemudian membuat program B sehingga berseberangan dengan program presiden. Maka ketika hal itu terjadi, presiden dengan kewenangannya dapat melakukan reshuffle. Seperti yang terjadi di kesempatan atau di beberapa waktu yang lalu, di tanggal 15 itu kan presiden mereshuffle 2 menteri. Mendak yang dulunya itu dijabat oleh Pak Muhammad Lutfi digantikan oleh Pak Zulkifli Hasan dari PAN, dan dari Menteri ATR yang punya dijabat Pak Sofyan Jalil kemudian diganti oleh Pak Andi Cahyanto. Kemudian juga ditambahkan melantik wakil-wakil menteri. Ada Menteri Wakil Wamen ATR itu Pak Raja Juli Antoni dari PSI, ada Wamen Wamen Dagri dari John Wendy Bimo, dan dari yang sudah Mas Afrian Santo Pak Afrian Santo. Jadi secara ringkas, reshuffle itu merupakan penataan ulang kabinet atau pembongkar pasangan kabinet. Inti sama, yaitu penataan ulang kembali ataupun perombakan kabinet kembali, karena ditemui berbagai macam ketidakberesan ataupun kejanggalan. Itu mungkin sekilas ya kabinet, nanti lebih lanjut akan dikorek oleh moderator yang hebat itu. Silakan. Jadi seperti itu ya. Jadi reshuffle kabinet itu perubahan kabinet. Seumpama kabinet itu tidak benar atau tidak cocok, berarti itu hak prerogatif dari presiden. Hak prerogatif presiden yang dilindungi dalam undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, dan yang utama dari pasal 17 Undang-Undang 45 bahwa presiden, menteri itu diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Jadi itu merupakan hak prerogatif presiden, di mana presiden itu dengan kewenangannya penuh dapat melakukan reshuffle, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat meminta pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung. Tapi pada dasarnya reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Jadi suka-suka presiden dalam artian mudahnya seperti itu. Jadi ya terserah, mereka yang membantu saya yang merekrut gitu. Betul, ya betul. Karena menteri bertanggung jawab pada presiden. Tapi di dalam menteri itu kan di Indonesia ada 4 menteri koor itu. Ini sebenarnya fungsinya apa juga Pak? Menteri koor dan menteri yang lainnya. Oke, menteri itu diterjemahkan oleh masing-masing menteri koordinator tadi, menteri koordinator.
kemudian diturunkan oleh para menteri yang lain, sehingga itu juga sebagai terjemah dari apa yang digambarkan. Jadi tingkatannya presiden, koor, baru menteri itu Pak? Dalam secara prakteknya seperti itu, secara prakteknya. Karena kadang-kadang gini, dalam dalam lingkup akademik pun mungkin juga seperti itu. Jadi yang kehendak rektor itu mungkin diterjemahkan oleh di dekan atau di fakultas, kemudian baru disampaikan kepada mahasiswa. Jadi sebagai perantara, sebagai pembahasan dalam apa yang dikehendaki oleh presiden agar dapat secara jelas diterapkan atau dilakukan oleh para menteri yang lain. Kemudian lebih pada mengkoordinir, mengkondisikan mana yang harus ditangani, program prioritas mana yang harus didahulukan, program prioritas mana yang harus dilaksanakan, dan mungkin sekaligus juga memberikan arahan kepada menteri-menteri yang lain. Oke, jadi lebih ke, kalau koor itu lebih mengkoordinir dari berbagai menteri-menteri yang ada itu ya Pak. Oke. Tapi di kabinetnya ini lebih menjelaskan ke Indonesia ya. Kabinetnya Pak Jokowi yaitu Indonesia Maju. Indonesia Maju, terutama yang jilid yang kedua yang periode kedua ini. Baru saja kita yang reshuffle pada tanggal 15 bulan Maret. Itu ada sekitar tiga kali reshuffle lagi Pak. Betul, di periode ini Pak Jokowi sudah kurang lebih 7 kali reshuffle. Bahkan ada yang sampai apa itu namanya tangkap jabat itu ada juga. Tapi ini sempat membaca ya Pak. Apakah ini masuk dalam tarapan kalau bahasa politiknya itu pembagian kursi? Nah, menarik itu ya. Pembagian kursi. Menarik ya. Ini mohon penjelasannya Bapak. Reshuffle itu kan memang hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri-menterinya. Yang otomatis dalam reshuffle itu juga harus bongkar pasang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ketika presiden itu mengangkat menteri dan memberhentikan itu kan tidak semudah kita bongkar pasang. Tapi mengakomodir berbagai kepentingan politik terutama. Bagaimana memposisikan kualitas politik atau kue politik itu yang sejajar. Kemudian dari sisi sosialnya, dari sisi mungkin mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat etnis tertentu. Misalnya ketika melakukan reshuffle harus mewakili entitas kelompok tertentu, tidak. Kemudian dari sisi politiknya, maka ini kan menarik di reshuffle kali ini, di mana Pak Jokowi itu kan mengangkat Pak Zulkifli Hasan. Beliau kan orang PAN ya. Orang PAN itu kan PAN sebagaimana kita ketahui bahwa di pemerintahan kali ini berada di oposisi, juga oposisi kan di luar pemerintahan, di mana PAN bergabung dengan PKB, kepentingan yang abadi. Maka menarik ini kenapa kok Pak Zulkifli itu yang notabene-nya dari oposisi dimasukkan. Kalau dari analisa saya, bukan analisa ini mungkin anget-anget saya gitu, karena saya juga bukan tokoh parpol, bukan pengamat politik ya. Yang saya baca, Pak Zulkifli itu kan sekarang diamanai sebagai Menteri Perdagangan, sebagai Mendak ya, menggantikan Pak Muhammad Lutfi. Di mana reshuffle itu kan juga ada latar belakang. Bagaimana kita ketahui bahwa dalam sektor perdagangan di beberapa waktu terakhir itu kan kita mengalami kenaikan harga sembako, terutama minyak goreng yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, belum kenaikan harga BBM dan kenaikan bahan pokok lainnya. Bahkan sampai kemarin itu ada isu bahwa Mendak yang dulu itu melakukan transaksi, seharusnya itu membeli barang dari dalam negeri, tapi membeli barang dari luar negeri, sehingga sumber daya yang ada itu lari ke luar negeri. Dan kemarin sempat ditegur juga oleh Pak Jokowi waktu rapat itu bahwa kenapa kalau kita bisa beli dalam negeri kok malah kita beli ke luar negeri. Disuntik gitu ya? Disuntik setelah langsung di sidang apa itu saya lupa. Maka adanya reshuffle kali ini mungkin juga berawal dari tidak terkendalinya harga
maka dilakukan reshuffle. Karena reshuffle itu juga bisa disebabkan karena adanya ketidakmampuan si menteri itu untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Maka dilakukanlah reshuffle agar perkara itu dapat diperbaiki. Karena ketika terjadi masalah yang tidak dapat diatasi, otomatis akan mencoreng presiden. Ya, seperti itu. nama baik eksekutif juga akan tercoreng. Di mana di periode pertama presiden kita itu sudah mendapatkan nilai yang positif di masyarakat. Bahkan kalau nggak salah itu 63% itu tingkat kepercayaannya. Sudah melebihi dari setengah. Betul. Dari masyarakat. Kalau itu 63 berapa persen. Tetapi ketika terjadi kenaikan harga BBM akibat adanya mafia, kemudian adanya minyak goreng yang mungkin juga disebabkan oleh mafia, yang itu tidak ditangani dengan baik sehingga rakyat itu kecewa dengan pemerintahannya, sehingga sekarang turun menjadi 43 atau 45%, bayangkan turun hampir 20%, turun 20% tingkat kepercayaan publik. Maka dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik, presiden juga melakukan reshuffle untuk memperbaiki kondisi tadi agar masyarakat kembali percaya kepada pemerintahan. Tapi menariknya, kenapa yang diambil kok dari PAN? Ya, itu bukan dari PAN, itu dari oposisi. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita baca arah politik, reshuffle itu kan juga mungkin berkaitan dengan kondisi politik di 2024 mendatang. Ya. Sangat berkaitan ya. Tahun-tahun politik ini lah. Walaupun secara yang seharusnya sudah membentuk koalisi ya, dan di yang lain sudah ribut pencapresan. Menariknya kan di situ. Maka reshuffle itu juga ada kaitannya dengan arah politik ke depan. Di mana kita ketahui bahwa fenomena naiknya makanan, naiknya minyak goreng, naiknya sembako itu kan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Sehingga kepercayaan publik menjadi menurun. Maka Pak Presiden itu kan juga berusaha untuk menaikkan kepercayaan publik lagi. Apalagi nanti untuk mendukung di Pilpres 2024. Walaupun Pak Jokowi sudah tidak dapat maju lagi, tapi kan beliau juga bisa menjadi kingmaker. Jadi blok lah di belakang. Nah, menjadi backup di belakang untuk mengusung capres yang sesuai dengan programnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan di periode ini kan sempat terganggu adanya COVID. Ya, COVID yang sampai 3 tahun. Sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Maka kemarin muncul isu perpanjangan masa jabatan untuk meneruskan program-program presiden dan sebagainya. Munculnya wacana 3 periode yang diantaranya dilatar belakangi oleh tadi untuk meneruskan pembangunan program kerjanya. Tapi bagaimanapun juga itu tidak dapat dilakukan karena itu tidak sesuai dengan konstitusi yang diamanatkan. Jelas. Maka mau tidak mau kan harus mencari pengganti, penerus, bukan pengganti ya, penerus yang dapat meneruskan program-programnya. Karena tingkat kepercayaan publik itu menurun, otomatis kan perlu didukung, di backup, atau pendukungnya adalah dari masyarakat Muhammadiyah. Harapannya apa? Dapat mendapatkan dukungan backup dari kalangan masyarakat Muhammadiyah. Kalau dari yang ada di kementerian, dari P3, dari PKB itu kan ahliin. Ahliin dan termasuk juga sebagian besar kemarin yang memberikan surat terbaik itu dari kalangan ahliin waktu Pilpres. Karena terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik, maka perlu adanya penambahan masalah, penambahan kepercayaan publik lagi yang itu dapat diperlukan. Nah, jadi arah ke depannya, kenapa Pak Jokowi itu merekrut oposisi? Karena apa? Yang pertama, beliau itu orangnya itu kan tidak ada dalam mulut, tidak ada lawan yang abadi. Semboyannya Pak Jokowi itu memang dalam mulut seperti itu, dan Pak Jokowi pun juga seperti itu. Yang dulu kan Pak Prabowo sudah dirangkul, Pak Sandiaga sudah dirangkul, dimasukkan. Jadi kenapa merekrut PAN? Itu kalau dari analisa saya, Pak Jokowi ingin mengembalikan kepercayaan publik bahwa PAN itu didukung oleh mayoritas masyarakat Muhammadiyah, sehingga dengan masuknya PAN di kementerian, yaitu masyarakat Muhammadiyah terutama akan condong kepada pemerintah.
pemerintahan. Karena apa? Wakilnya berada di pemerintahan. Ya. Sehingga harapannya di Pilpres mendatang di 2024 ketika Pak Jokowi itu dia mempunyai pandangan calon akan mempunyai arah yang sama. Karena Pilpres itu kan terutama di waktu-waktu kemarin itu kan sebenarnya juga dapat dikatakan kita akan mempertahankan NKRI, ada perebutan antara bagaimana mempertahankan ideologi bangsa dengan gempuran ideologi asing, yang mana mohon maaf itu diusung oleh salah satu parpol yang berlambangkan padi dan kapas. Apa itu? Ya, P dan S lah, kan seperti itu. Dan kemudian dimanifestasikan salah satu tokoh yang sekarang menjadi gubernur di DKI. Iya, yang mengusung Lah, ideologi seperti ya, itu. ya, itu kan menjadi, karena apa, mereka kan satu gerbong ya. Iya. Gubernur DKI itu kan diusung oleh mereka. Beliau kan non parpol, tapi diusung oleh parpol yang berideologi tadi anti NKRI. Di mana hari itu dulu gerakannya menyusup ke kampus-kampus, saya banyak sekali pada masa kekuasaan kabinet Indonesia Bersatu, baik bersatu maupun jilid dua, kan seperti itu. Hal itu bisa berkembang dengan bebas. Maka di era kabinet Indonesia Maju ini semua itu semua itu di. Jadi kenapa menarik itu kan tadi. Jadi kenapa kok Pak Jokowi itu merekrut oposisi ya. Karena tadi kita itu di pemilu 2024 itu kan butuh konfigurasi politik yang jelas, di mana Pak Jokowi itu merupakan kan sosok yang nasionalis pasti butuh penerus yang nasionalis juga. Inilah penerusnya seperti ya. Apalagi program-programnya yang kemarin terjeda. Betul. Apalagi terkait dengan isu-isu dahulu, di mana di periode dulu itu kan juga di presiden yang sebelumnya juga terbebani PR adanya mantra dan sebagainya. Maka kan Pak Jokowi juga kepikiran jangan sampai di periode ini beliau juga menyisakan program yang mantra yang enggak terjalankan. Maka untuk mengarahkan ke situ dibutuhkan sosok penerus yang dapat meneruskan program kerjanya. Terutama tadi karena kita terganggu adanya pandemi COVID 3 tahun, di mana berapa ratus triliun APBN kita seharusnya terserap kepada pembangunan terpaksa harus dialokasikan untuk penanganan COVID. Maka tadi karena tingkat kepercayaan publik itu sempat menurun, maka otomatis perlu adanya peningkatan kepercayaan masyarakat lagi. Harapannya dengan mereka ke depan itu, jadi pemerintah pusat mendapatkan simpati dari masyarakat kalangan Muhammadiyah. Karena untuk mempersiapkan di Pilpres 2024 dibutuhkan pemimpin atau koalisi yang betul-betul bisa meneruskan program kerja dari kabinet sekarang ini, terutama nanti akan berbenturan dengan mungkin para pihak yang mempunyai kepentingan lain, ideologi lain. Maka menarik juga ketika Pak Jokowi itu mengganti Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil diganti oleh Pak Hadi Cahyanto. Di mana selain karena faktor adanya mafia tanah yang sempat beredar, adanya isu mafia tanah yang sempat beredar, pergantian antara shuffle yang kemudian diangkat Pak Hadi Cahyanto itu karena yang pertama juga untuk menyelesaikan mafia tanah. Ya. Kalau dari TN tadi sampai mana? Baik, jadi yang menarik itu kenapa tadi Pak Jokowi juga ikut merekrut dari kalangan TN. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada menteri sebelumnya yang dijabat oleh Pak Sofyan Jalil tentang Menteri ATR itu kan juga banyak timbul isu mafia tanah. Maka dengan diangkatnya atau dilantiknya Pak Hadi Cahyanto yang notabene berbackground TNI dapat menyelesaikan dari kasus-kasus tentang fenomena. Kemudian dari sisi arah politiknya, tadi kan dari sisi latar belakang atau backgroundnya. Jadi dari backgroundnya itu karena adanya isu mafia tanah sehingga program Pak Jokowi itu tidak dapat berjalan tentang sertifikat terutama, dan dari
hal yang lain, maka kemudian di reshuffle tadi diangkatlah Pak Hadi Cahyanto. Kemudian dari sisi politik, ini pendapat saya ini. Jadi analisa saya, Pak Sofyan Jalil itu kan kalau tidak salah termasuk dari orang dalam lingkup mantan Pak Pres Pak Yusuf Kala, di mana ada beberapa para politikus itu berpendapat bahwa Pak Yusuf itu bukan terindikasi, ada arah untuk mendukung Pak Gubernur Pak Anies dalam pencapresan. Arahnya ke situ. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Anies itu merupakan wakil atau merupakan interpretasi dari PKS, Demokrat, kan seperti itu. Di mana kita ketahui bahwa arah politiknya mereka berbeda dengan yang nasionalis, kan seperti itu. Jadi kepada gerakan yang agamis. Maka dalam perjalanan pun mereka selalu menggunakan cara-cara yang notabene-nya agamis, kan seperti itu. Menggunakan media yang agamis. Ketika nanti pencapresan itu dihadapkan betul-betul seperti itu, maka butuh backup yang kuat. Kalau seandainya Pak yang tadi diinterpretasi Pak Zulkifli Hasan itu PAN itu sudah dikuasai, sudah dirangkul oleh oposisi, bukan nasionalis. Oh ya, berarti yang oposisi. Yang oposisi tadi, yang misalkan kita bicara PKS, PAN kok bergabung, otomatis basis masa PAN itu tidak mungkin mendukung yang berada di lingkaran pemerintahan sekarang. Sehingga apa, kekuatan kita mungkin akan kekuatan pemerintah itu mungkin akan berkurang, karena tadi berawal dari menurunnya tingkat kepercayaan publik. Apalagi basis masa tidak bisa diremehkan juga, karena banyak juga. Maka ketika PAN itu ditarik dalam pemerintahan, otomatis kan basis masa sudah dapat diakomodir, dapat dirangkul oleh pihak pemerintah, sehingga dari pihak ke depan mungkin dalam pencalonan presiden, walaupun ini mungkin masih menerka-nerka ya, mungkin cuma yang bergabung mungkin dari pihak oposisi mungkin cuma PKS, Demokrat, mungkin seperti itu, yang partai-partai besar, yang mereka yang PKS, Demokrat itu atau oposisi itu mungkin mereka akan mencalonkan Pak Anies, kan seperti itu, di mana Pak Anies itu didukung juga oleh Pak Yusuf Kala, kan seperti itu. Maka diangkatnya Pak Hadi Cahyanto itu untuk selain untuk memberangus mafia tanah, juga untuk memberikan ketegasan, juga untuk memberikan penegasan dalam pemerintahan, background TNI-nya itu. Kemudian dirangkulnya PAN atau dimasukkannya PAN dalam pemerintahan, di mana itu tadi diwakili oleh Pak Zulkifli Hasan, untuk bisa jadi untuk mengembalikan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat dan sempat berkurang kepada pemerintah karena adanya peristiwa naiknya harga komoditas tertentu, terutama sembako, minyak goreng dan sebagainya. Karena di masa-masa akhir jabatan itu kan pemerintah butuh akhir yang baik, kalau dalam bahasa agama kita namanya husnul khotimah. Jangan sampai di akhir masa jabatan presiden itu malah syukur khotimah, kan jangan sampai. Jadi hitungannya syukur khotimah dari masyarakat lah ya. Ya itu kan dari masyarakat kan, semua kan berdasarkan masyarakat. Jadi kan kita kan demokrasi semua itu kan di masyarakat. Maka baik buruknya pemerintahan itu kan di masyarakat. Maka ketika dibenturkan dengan adanya peristiwa COVID, walaupun di tingkat dunia kita mendapatkan apresiasi tentang keberhasilan dalam penanganan, tapi kita di sini dibenturkan adanya naiknya harga-harga minyak goreng, BBM dan sebagainya, itu juga tidak sepele menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan publik. Karena masyarakat itu kan kita ingin pemerintah yang baik itu kan pemerintah yang dapat memberikan harga yang murah, kan seperti itu. Asumsinya masyarakat kan seperti itu. Pemerintah yang baik, pemerintah yang dapat membuat harga itu murah, nah kan seperti itu. Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik tadi. Jadi itu analisa saya kenapa dari PAN, kenapa dari TNI, unsur-unsur itu. Kemudian menarik lagi,
di Wamendagri, John Wempi Wetipo, Ya. itu kan dari Papua ya. Ya. Maka dalam reshuffle itu selain mengakomodir komposisi politik partai pengusung, Ya. partai koalisi juga harus mengusung atau mengakomodir etnis tertentu. Maka diakan Pak John Wempi Wetipo karena beliau dari Papua. Yang tentu dalam reshuffle itu dalam pengangkatan menteri juga berdasarkan pertama apa, kemampuan dulu, elektabilitas, kualitas, kapasitas dan sebagainya. Di samping kemampuan utama juga harus mengakomodir dari mungkin etnis tertentu atau mungkin putra putri daerah. Maka adalah Pak Jokowi itu, mana beliau merupakan orang dari Papua atau mungkin mewakili putra terbaik Papua. Jadi walaupun reshuffle itu mudah, tapi tidak semudah yang dibayangkan, karena harus mengakomodir kepentingan politik, kepentingan etnis tertentu, keseimbangan dalam koalisi. Jangan sampai dalam koalisi itu ada salah satu parpol yang mendapatkan jatah menteri terlalu banyak. Ya. Maka jika dikatakan bagi-bagi kekuasaan, ya betul seperti itu. Tetapi bagi-bagi kekuasaan itu bukan semata-mata bagi-bagi kursi, tidak, tapi bagi-bagi pendistribusian tugas dan wewenang. Karena tidak mungkin presiden mengangkat menteri tanpa kualitas. Tidak mungkin. Misalkan dia hanya lulusan, dia tidak punya kualitas, dia tidak punya background yang baik, kalau dia akan menteri tidak mungkin. Pasti dia akan menteri karena dia sudah punya track record atau rekam jejak yang baik dalam bidangnya. Misalkan Pak Hadi Cahyanto dari TNI, beliau punya rekam jejak yang baik, maka dia akanlah dalam menteri ATR untuk memberangus mafia tanah. Seperti itu. Jadi walaupun itu mudah, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Karena tadi yang utama harus mampu menyeimbangkan koalisi. Karena kenapa? Kalau partai koalisi itu tidak diseimbangkan, apa yang terjadi? Misalkan, walaupun Pak Jokowi itu dari PDI, tapi misalkan 10 menteri dari PDI semua, ya kabur yang lain. Hancur. Kabinet hancur. Maka bagaimana caranya dalam bahasa itu kita ngomong orang lain, ngomong partai lain, kan seperti itu. Mungkin PDI dikasih sekian, Nasdem dikasih sekian, PKB dikasih sekian. Tentunya dalam pengangkatan tadi tidak mengesampingkan faktor kualitas interpersonal itu masing-masing individu itu dan juga kualitas dari menteri yang diangkat itu tadi. Karena apa? Itu dapat berdampak dari sisi sosial, ekonomi, politik. Jadi reshuffle kabinet itu bukan hanya berdampak dari sisi politik, ekonomi sangat berpengaruh. Contoh, ketika dulu Bu Sri Mulyani itu masuk dalam kabinet, kan mempengaruhi harga saham, mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Kok bisa, kenapa? Karena masing-masing interpersonal itu juga sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kualitas personal itu sangat berpengaruh. Apalagi track record yang memang betul-betul sudah diakui. Misalkan Bu Sri Mulyani itu kan dulu pernah di IMF, pernah di Bank Dunia, pernah di PBB. Nah, otomatis track recordnya sudah diakui dunia bahwa Bu Sri itu orang itu mampu mengendalikan ekonomi dan terbukti di kabinet Indonesia Bersatu. Itu bisa mengendalikan kondisi ekonomi pada masa itu. Krisis yang terjadi di 2009 dapat dikendalikan sehingga Indonesia tidak terjerumus dalam krisis. Jadi kemampuan track record itu sangat berpengaruh. Apalagi Bu Sri, beliau sudah pernah di PBB, maka otomatis ketika Bu Sri gabung dalam kementerian, otomatis tingkat kepercayaan dari masyarakat dunia itu akan condong, orang ini mampu dalam bidang sudah jelas di tingkat dunia aja udah. Maka otomatis harga saham kita akan naik. Karena apa? Investor itu dapat dengan percayanya akan investasi di Indonesia. Kenapa percaya adanya menteri yang baik? Maka Bu Sri itu kan juga beberapa kali jadi Menko, karena betul-betul dipandang mumpuni dalam bidang mengendalikan ekonomi di tingkat nasional. Jadi dari sisi ekonomi sangat berpengaruh, apalagi sektor politik. Diangkatnya Raja Juli dari PSI, kita ketahui bahwa PSI itu kan salah satu pendukung dalam Pilpres kemarin, yang dengan lantangnya dengan tegasnya mendukung
Jokowi 2 periode, maka kemudian karena kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi ekonomi sudah boleh, tidak sosial. Oke, sudah dijelaskan terkait reshuffle kabinet itu sangat berpengaruh di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan juga sangat berpengaruh. Pendidikan, Misalkan ketika menteri itu dari kalangan kita sebut salah satu ormas Muhammadiyah, pasti kebijakannya akan mengarah kepada Muhammadiyah. Seperti kemarin adanya rencana penghapusan itu loh, madrasah. Oh iya. Kan sempat menteri itu kan lah. Maka sangat berpengaruh. Maka ketika menteri itu diangkat dari kalangan Nahdli misalkan, maka akan mendukung apa yang terjadi identitas dari warga Nahdli. Maka di situ politik itu penting dan perlu. Karena apa? Kita tanpa politik kita tidak akan mendapat hidup dengan baik. Karena makan juga dari politik. Nah, gitu. Maka kita berpolitik juga harus. Karena apa? Kita bisa beribadah dengan baik. Kita juga politiknya baik. Ketika politik baik, maka akan berakibat pada stabilitas yang baik. Ketika pemerintahan politik baik, pemerintahan baik, maka akan berakibat pada kondisi yang baik. Seperti itu. Oke. Dari berbagai bidang, reshuffle itu sangat berpengaruh sekali. Karena bagaimanapun itu yang memegang nasional ya Pak. Betul. Karena pergerakan yang dipegang gitu ya. Memegang bidang-bidang di tingkat nasional, bahkan itu merambah ke tingkat internasional. Misalkan Mendak Perdagangan kan nggak hanya ngurus tentang komoditas dalam negeri, bagaimana agar produk negeri dalam negeri itu bisa terekspor, kan seperti itu, otomatis butuh lobby ke luar negeri. Nah, kan seperti itu. Jadi apalagi di kementerian tertentu itu tidak hanya mengurusi sektor internal, tapi juga mereka kepada bagaimana mengupkan, bahasanya kita kan betul mengupkan, mengalkan, atau mungkin membangkitkan kita akan bisa dikenal dunia. Dengan Parekraf misalkan Menteri Pariwisata kan nggak hanya ngurus bagaimana agar wisata kita berkembang, tapi bagaimana agar wisata kita itu dikenal dunia. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali dalam berbagai lini kehidupan. Maka reshuffle itu menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan. Apalagi ini baru hangat kemarin ya Pak? Ya, baru hangat-hangat yang belum ada seminggu kan, atau 5 hari yang lalu. Tapi kan tadi dijelaskan terkait reshuffle ini juga hak prerogatif dari presiden, dan itu juga diatur dalam undang-undang. Dan apakah ketika Bapak Jokowi ini memegang kabinet maju ini, Indonesia Maju, itu melakukan tupoksi dengan pas sesuai undang-undang itu dalam reshuffle para menteri? Kalau menurut pengamatan saya itu tidak ada yang salah ya, karena di undang-undang dasar pasal 17 itu juga dikatakan bahwa pada intinya menteri itu diangkat dan dipilih oleh presiden dan itu didukung atau mungkin diperkuat dalam undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian. Tetapi mungkin yang menjadi secara mekanisme mungkin tidak ada masalah, tapi secara non mekanisme mungkin dari sisi kepentingan politik itu mungkin yang terjadi yang menjadi pertanyaan tadi. Contohnya tadi masuknya koalisi kepada pemerintahan itu kan dari sisi politik, maka perlu arah politik hukumnya bagaimana, atau mungkin arah politiknya bagaimana. Dari sisi mekanisme nggak ada yang salah ya, tapi tadi dari sisi mungkin dari sisi etika politiknya mungkin kenapa kok nggak mengangkat dari partai yang ada, mungkin misalkan yang sudah ada di dalam itu mungkin dari katakanlah Nasdem, PKB, koalisi ya. Kenapa kok nggak ngangkat dari koalisi dan justru ngangkat dari oposisi? Ya itu kan yang menarik kan seperti itu. Misalkan dari tentang menteri ATR, kenapa kok nggak dari menteri koalisi, tapi malah dari non parpol? Nah kan seperti itu kan menarik. Maka dari sisi mekanisme nggak ada, menurut saya itu nggak ada yang salah. Tapi dari sisi etika politik mungkin menimbulkan kecemburuan di partai yang lain. Nah, contoh kecil ketika Pak Zulkifli Hasan itu diangkat kemarin saja baru dilantik dan kaget bahwa harga barang tertentu tinggi, Pak Caimin itu kan komentar. Lah dalam ceritanya dan itu menimbulkan suatu masalah lagi lah. Itu mungkin juga bentuk dari rasa protes mungkin. Kenapa kok enggak dari PKB? Mungkin seperti itu. Padahal PKB konsisten dukung pemerintah. Nah, seperti itu.
Jadi karena apa tadi saya katakan bahwa reshuffle itu bukan hanya sekedar bongkar pasang, tapi harus mengakomodir bagaimana kepentingan luas, bagaimana menyeimbangkan koalisi, bagaimana mengakomodir etnis tertentu, bagaimana menyeimbangkan politik yang mana itu sangat berpengaruh dalam berbagai. Mungkin gitu Mas. Oke, itu sangatlah banyak ya ilmu-ilmu yang didapat dari Bapak Tiffaul Amin terkait reshuffle kabinet ini. Mulai dari sangat berpengaruhnya reshuffle kabinet untuk ekonomi, pendidikan, terus budaya, pokoknya yang lain lah. Soalnya bagaimanapun juga itu pangkat politik ya. Ya, betul. Dan masing-masing menteri pasti punya program dan kebijakan strategis yang mengatur kondisi nasional, akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ditentukan. Mungkin sampai sini Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada closing statement terkait ini Pak, apa reshuffle kabinet ini. Gimana ya? Kalau mungkin kata-kata saya mungkin berpolitiklah dengan baik dan beretika. Mungkin seperti itu. Karena di sisi lain kita itu butuh politik, kita itu butuh politik itu perlu, tapi baik buruknya pemerintahan itu, baik buruknya politik tergantung dari manusia. Kalau manusia itu baik, maka akan melahirkan politik yang baik, melahirkan pemerintahan yang baik. Tapi kalau manusia itu tidak baik, maka akan melahirkan politik yang tidak baik dan melahirkan pemerintahan yang baik. Maka partai itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Walaupun itu hijau, tapi kalau isinya itu nggak baik, ya nggak baik. Tapi walaupun itu merah, tapi kalau isinya baik, ya baik. Maka kita tidak bisa menjudge dari covernya. Kita harus melihat dari dalamnya. Dalam itu seperti itu. Maka kunci politik yang baik adalah dari manusia. Dari manusia. Maka bagi teman-teman HTN, Anda sebagai calon-calon penerus pemimpin di masa depan, berpolitiklah dengan baik. Agar menjadi politik yang baik dan menjadi pemerintahan yang mungkin itu dari saya. Oke, tetaplah berpolitik dengan baik dan beretika gitu ya. Oke, tetap stay tune di YouTube Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.